Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Cak, ini akan menjadi kabar yang cukup menarik sekali, Cak. Kita kembali ke MotoGP lagi, Kang Mas. Soalnya sampean kayaknya harus tahu ya mengenai kabar terbaru ini. Ya mungkin bukan kabar, lebih ke isu, namun juga ada beberapa informasi yang ingin IWB share ke sampean pada video ini. Kang Mas, sampean semuanya pasti tahu bahwa tahun depan Marc Marquez akan bergabung dengan tim Factory Ducati. Marquez akan menjadi tandem dari Pecco Bagnaia. Dan teman-teman, ini adalah sebuah kondisi yang ternyata juga menjadi perhatian dari beberapa pengamat MotoGP. Bahkan nggak hanya pengamat MotoGP, Cak. Ini menjadi perhatian dari manajer Yamaha ya. Jadi Lin Jarvis yang sudah pengalaman, sama tahu sendiri, Jarvis adalah sosok yang sangat pengalaman di masa lalu di mana Yamaha memiliki dua macan dalam satu kandang. Jadi ini adalah kondisi di mana semuanya tahu bahwa saat itu Lorenzo dan Rossi adalah pembalap yang bersaing dan memang, Cak, ada friksi yang sangat kuat saat itu sehingga pada akhirnya Yamaha berdasarkan request dari Valentino Rossi. Sekali lagi saat itu Yamaha berdasarkan request atau permintaan dari Valentino, mereka ingin supaya di pedok ada dinding pemisah antara Lorenzo dan Rossi. Jadi teman-teman, kalau kita sedikit flashback ya di zaman lalu, masa lalu, Rossi adalah salah satu pembalap yang merasa terganggu dengan adanya Lorenzo. Valentino adalah pembalap yang merasa bahwa Lorenzo mencontek data telemetri dari dia. Oleh karena itulah, Cak, saat itu Rossi nggak mau data dari Vale itu di-share kepada Lorenzo. Dan bahkan Valentino Rossi secara eksklusif saat itu meminta, jadi strong request kepada Yamaha supaya ada dinding pemisah antara Lorenzo dan Rossi. Jadi itu adalah beberapa contoh yang memang saat itu menjadi perhatian dari Lin Jarvis, di mana friksi antara kedua pembalap yang sedang bersaing tersebut sangat kuat dan memang sangat sulit untuk dicarikan solusi. Oleh karena itulah, Cak, itu menjadi sebuah kenangan yang ternyata tidak pernah lepas dari pikiran Lin Jarvis, pengalaman Lin Jarvis experience yang akhirnya dia pun menyatakan kepada publik seharusnya Ducati. Nah ini, Cak, yang menarik adalah ternyata seharusnya Ducati dari Jarvis ya, mereka mempertimbangkan untuk memisahkan antara Pecco dan Marquez. Itu kata Jarvis. Karena bagaimanapun, Cak, ini adalah pembalap yang luar biasa. Dua-duanya pembalap yang memiliki ambisi untuk juara dunia. Pecco adalah sang juara dunia ya. Jadi sama tahu sendiri, Pecco sudah mengoleksi 2 kali juara dunia di kelas Premier, dan Marquez adalah 6 kali di kelas Premier pula. Dan Marquez adalah pendatang baru di Ducati. Namun Marquez sudah menunjukkan kekuatannya dengan menang back-to-back win di Aragon dan Misano. Dan sama tahu sendiri ya bagaimana Marquez yang sangat ekspresif, Kang Mas ya. Kalau kita lihat perbedaan antara Pecco dan Marquez memang sangat kentara, Cak. Satunya senang joget-joget, senang lompat-lompat ya kan. Kalau Marquez menang kan sama tahu sendiri, Marquez bukanlah tipe pembalap yang alon ya, bukan pembalap yang cool. Jadi Marquez adalah pembalap yang eksplosif. Kalau menang kan sama tahu sendiri ya, yang dance, kemudian juga ngocok-ngocok wine, dan kemudian dengan krunya mereka bersorak gembira, party langsung di sekitar pedok sana. Dan sama bisa bayangin nggak kalau nantinya Pecco ya di sana, taruhlah nih berdua duel nih. Sekali lagi WP sudah pernah share ini, di mana duel terjadi pada kedua pembalap tersebut ya, satu tim, dan ternyata Marquez menang, kemudian Marquez joget-joget di dalam pedok. Sama bisa bayangin nggak bagaimana perasaan dari Pecco? Dan itulah kenapa, Cak, informasi yang terbaru dari Lin Jarvis, seharusnya Ducati mempertimbangkan untuk membuat dinding pemisah antara keduanya, ketimbang nanti di tahun depan akan ada friksi yang akhirnya tidak bisa dihandle oleh Ducati. Nah teman-teman, itu adalah hot issue pertama yang menjadi fokus kita semuanya. Dan itu juga menjadi fokus atau perhatian dari Ducati, khususnya Gigi D'Alina. Karena dari beberapa informasi tersebut, dari beberapa masukan tersebut, akhirnya Gigi pun merenung, Cak. Bosone Kang Mas, Gigi D'Alina secara gamblang menyatakan bahwa mereka sangat fokus kepada hal tersebut. Karena bagaimanapun kedua pembalap adalah pembalap yang luar biasa. Pecco very fast, Pecco juga very calm, tenang sekali. Tapi Marquez, sama tahu sendiri ya, Marquez very agresif. Dan Marquez juga pembalap yang memiliki fighting spirit, fighter. Jadi ini adalah pembalap fighter, dan itu akan menjadi semacam ya pastinya ya akan ada duel-duel. IWB sangat yakin di masa depan, dan ternyata itu juga menjadi fokus dari Ducati. Teman-teman semuanya, sebelum kita melangkah ke sana, IWB juga ingin nge-share perkataan atau pernyataan dari Gigi D'Alina yang ternyata, Cak, ini menarik sekali ya. Sama tahu nggak bahwa Gigi D'Alina secara gamblang dan lugas memberikan pernyataan kepada
media ya, memberikan pernyataan kepada para jurnalis luar bahwa pilihan mereka antara Pramac dan Marquez tentu adalah Marquez. Itu kata Gigi. Jadi walaupun mereka kehilangan Pramac, walaupun mereka sekarang ibaratnya ya kakinya itu sudah satu hilang nantinya ya tahun depan, tapi mereka percaya diri karena mereka memiliki Marquez, mereka memiliki sang juara dunia, sang legendaris. Bahasanya Cak, itu kata dari Gigi. Jadi mereka merasa walaupun Pramac gak ada, walaupun secara data ibaratnya ya sudah berkurang karena dari 8 motor nantinya hanya 6 motor. Namun Gigi mempertegas bahwa mereka cukup confidence, mereka sangat percaya diri dengan hadirnya Marquez. Walaupun Pramac meninggalkan, mereka akan tetap perform. Itu kata Gigi Dalina. Nah, teman-teman, kita kembali kepada poin yang kita ingin sebut. Apakah betul ya yang kita bahas maksudnya ya, apakah betul nantinya Ducati akan memisahkan antara Marquez dan Pecco Bagnaia tahun depan? Apakah akan ada dinding pemisah antara mereka? Dan teman-teman semuanya, untuk memberikan gambaran, ternyata Gigi Dalina secara lugas akhirnya memberikan pernyataan yang ingin lebih besar sampai nah intinya Cak. Jadi Gigi Dalina mempertegas bahwa memang kemungkinan itu ada. Akan tetapi melihat karakter dari kedua pembalap dan melihat kemampuan dari Ducati untuk manage people, manage ridernya, dan ternyata tahu nggak Cak, jawaban dari Gigi bahwa mereka sepertinya tidak akan mendengarkan Lin Jarvis. Jadi Gigi Dalina secara lugas memberikan pernyataan bahwa mereka sepertinya Cak tidak akan memisahkan antara kedua pembalap selama memang tidak ada request khusus ya maksudnya ya. Dan mereka percaya diri karena saat ini begini Cak, di Ducati itu beda dibandingkan dengan Yamaha masa lalu. Di Ducati mereka nge-share semuanya dari data telemetrinya. Jadi kalau ada tim satelit yang mungkin ingin tahu, diperbolehkan Cak. Atau sebaliknya, dari tim satelit harus juga menunjukkan kepada tim factory kalau dibutuhkan. Jadi artinya memang selama ini tidak ada data telemetri, data-data penting yang ditutupi. Jadi semuanya di-share secara gamblang. Nah, kalau nantinya tahun depan ada special case, maksudnya ada request untuk tidak nge-share, itu mungkin akan menjadi pembahasan terakhir. Namun secara lugas Gigi Dalina sudah menerapkan satu poin ketegasan. Jadi secara lugas Gigi Dalina sudah memberikan pernyataannya bahwa mereka tidak akan memisahkan kedua pembalap, tidak akan ada dinding pemisah antara Pecco dan Marquez. Dan inilah pernyataan dari Gigi Dalina yang kita terjemahkan dari MotoGP. Mereka berdua adalah pembalap terbaik di MotoGP, tetapi yang pasti karakter mereka sangat-sangat kuat, sehingga penting bagi kami untuk dapat mengelola mereka dengan sangat baik di tahun depan. Sejujurnya, aku cukup yakin bahwa kami dapat mengelolanya, dan aku berharap ini tidak akan menjadi bencana, namun sebaliknya justru akan menjadi tahun yang sempurna untuk Ducati. Yang pasti, Pecco adalah salah satu pembalap terpenting dalam sejarah Ducati. Mungkin yang paling penting karena tidak ada yang memenangkan kejuaraan 2 kali dengan Ducati selain Pecco. Sedang Marquez sepanjang karirnya, sejujurnya, ia beradaptasi dengan cukup baik dan cukup cepat. Ia adalah juara dunia 8 kali. Jadi ia adalah salah satu pembalap terpenting dalam sejarah MotoGP. Dan aku pikir itulah alasan mengapa ia tampil sangat baik dengan motor kami. Kami benar-benar sangat senang dan bangga dengan pekerjaan yang telah kami lakukan. Kami memiliki 4 pembalap di depan semua pembalap lainnya. Kami punya banyak pembalap yang bisa bertarung dan mencoba menang di akhir pekan. Pecco dan Martin akan menjadi 2 pesaing, tetapi Enea dan Marc juga punya peluang untuk meraih hasil. Kami memberi mereka semua peluang terbaik untuk mencapai tujuannya. Ini adalah tugas kami dari awal hingga akhir musim dan kami akan melakukannya. Yes, itu Kang Mas, konfirmasi dari Gigi Dalina. Jadi fix Kang Mas ya, Gigi mempertegas bahwa yang pertama, ini yang penting Cak ya, yang paling penting. Yang pertama, mereka tidak akan memisahkan Pecco dan Marquez. Itu yang pertama. Jadi walaupun ada beberapa informasi atau saran ibaratnya ya dari seorang Lin Jarvis, tapi Gigi Dalina merasa itu tidak perlu. Jadi no need to separate them. Jadi tidak perlu dipisahkan. Akan ada pemisah kalau memang ya kita lihat ya semuanya kan situasional ya. Kalau memang nantinya ada betul-betul friksi, tapi kalau melihat karakter dari Marquez dan juga Pecco yang beda dengan Rossi. Sekali lagi Pecco is different Cak. Dari kacamata pribadi WB ya. Kalau kita melihat sejarah masa lalu memang Valentino itu agak sedikit, kalau kita bayangkan kita bandingkan ya dengan Pecco ya. Agak sedikit reaktif, Rossi itu agak sedikit sensitif. Kita bisa lihat bagaimana Rossi dalam sejarahnya memang sering friksi atau sering bergesekan dengan para pembalap MotoGP lainnya. Mulai dari Max Biaggi, kemudian dari Casey Stoner ya yang paling kencang, dan kemudian sama Lorenzo, dan terakhir sama Marquez. Ini adalah pembalap-pembalap yang friksi.
Kalau zaman membuka lembaran lama ya, sangat-sangat kentara. Kita lihat bagaimana histori karir MotoGP Rossi ya, bahwa Valentino memang sering sekali bergesekan dengan pembalap lainnya. Jadi Max Biaggi berakhirnya menjadi konsumsi publik Italia yang saat itu terbelah pula antara pro Max Biaggi dan juga pro Valentino. Kemudian sama sendiri Casey Stoner yang sempat kita lihat friksi dan bahkan ada kata-kata yang sangat legendaris ya dari Casey Stoner, kan bahasanya gini Cak, ambisimu melebihi dari bakatmu. Itu ya kira-kira demikian ya. Itu sudah sangat terkenal sekali pernyataan dari Casey Stoner yang sangat-sangat famous lah ya bahasanya. Makanya ada meme-meme yang muncul ya gara-gara itu. Dan yang paling hot terakhir adalah bukan hot terakhir ya, Lorenzo dulu ya. Lorenzo sampai Rossi meminta ada dinding pemisah. Dan yang terakhir adalah dengan Marquez yang hingga sekarang 10 tahun berlalu, tapi Vale tetap mencoba untuk memanas-manasi dengan ya memberikan bensin lah bahasanya Cak, yang kita sudah bahas kemarin. Jadi Kang Mas, itu yang kita lihat dari Valentino dibandingkan dengan Pecco. Sementara Pecco adalah pembalap yang dari histori karirnya nyaris kita katakan tidak pernah bergesekan dengan pembalap lain. Dia adalah pembalap yang cool Cak. Jadi dia santai ya, dia mungkin ada beberapa pernyataan yang kadang-kadang nyelkit. Tapi pada akhirnya Pecco meminta maaf seperti yang dilontarkan kemarin kepada Alex Marquez. Dia mengakui bahwa dia terlalu kasar, jadi dia meminta maaf. Ini beda banget dengan Rossi. Jadi kalau dari kacamata Gigi D'Alina melihat dari karakter kedua pembalap, Marquez dan Pecco, yang Marquez juga cool orangnya ya, sama tahu sendirian bagaimana Rossi menyerang Marquez dan Marquez santai aja, nggak pernah nimpalin, nggak pernah mencoba defensif, nggak pernah mencoba untuk menyerang balik. Ini beda dengan Casey Stoner yang reaktif sekali. Casey bahkan tidak segan-segan untuk membuli atau memaki Rossi dengan kata kasar di belakang di media. Dan sementara Marquez adalah pembalap yang nyaris tidak pernah terpancing. Jadi walaupun digosokin, walaupun ibaratnya ada pernyataan-pernyataan yang memojokkan dia, yang konspirasi dan sebagainya, walaupun ada beberapa atau banyak fans Rossi ya yang memang percaya dengan itu ya, konspirasi tersebut, tapi tidak pernah terbukti hingga sekarang, dan itu pun ternyata disikapi dengan santai oleh Marquez. Jadi karakter ini berbeda banget antara Pecco dan Rossi dengan Marquez. Jadi intinya adalah apa Cak? Intinya adalah isu adanya dinding pemisah tidak akan dilakukan, hanya isu saja, karena Gigi sudah menjawab lugas bahwa dia tidak akan memisahkan keduanya, dan biarkanlah mereka tetap dalam satu atap tanpa ada dinding pemisah, dan biarkanlah memang data telemetri dibuka bareng-bareng, jadi nanti bersama-sama maju bersama Ducati. Itu kata Gigi D'Alina, luar biasa Cak. Jadi memang kalau konfirmasi begitu, artinya ya sepertinya nggak akan mungkin sih Cak dipisah dengan dinding pemisah ya. Jadi gitu ya kira-kira Kang Mas ya. Nggak sabar sih ya untuk menunggu tahun depan sebenarnya asli. Itu nggak sabar. Dan yang kedua adalah, nah Cak, kedua pernyataan dari Gigi D'Alina bahwa dia akan memberikan kesempatan yang luas seluas-luasnya kepada para pembalap untuk berkompetisi. Jadi tidak ada yang akan dibantu atau tidak akan ada intervensi. Bahasa dari Gigi D'Alina barusan lagi ya. Jadi kemarin sudah ngomong, ternyata yang paling baru pun dia ngomong lagi. Artinya Cak, ya artinya diberikan kesempatan entah kepada Marc, Enea ataupun Martin untuk mencoba menantang Pecco. Itu kata-kata dari Gigi D'Alina Kang Mas ya, walaupun prakteknya kita nggak tahu, tapi yang jelas pernyataan resmi itu seharusnya bisa dijadikan acuan bahwa sebenarnya Gigi memang serius untuk itu. Itu yang pertama Cak ya. Jadi Kang Mas, itu adalah jawaban dari isu tentang dipisahnya pedok MotoGP antara Pecco dan Marquez. Artinya dibantah dan tidak benar. Jadi planningnya tetap on the track, tidak akan ada pemisahan. Nah, yang kedua Cak, tema inti dari judul MotoGP review hari ini ya, pembahasan MotoGP adalah Stephen Bradl Kang Mas. Gila Cak. Saman tahu sendiri ya, IWB sudah pernah membahas perkara Bradl berkali-kali. Kita fokus kepada Bradl yang kita katakan, aduh Kang Mas, ini pembalap tester yang nyaris tanpa ada sumbangsihnya. Bagaimanapun Saman tahu sendiri setelah ditinggal Marquez, Honda juga carut-marut, directionnya bubar ya. Jadi Bradl tidak mampu memimpin direction untuk pengembangan RCV. Itu yang kita tangkap. Dan terbukti Cak, bukannya makin maju, RCV semakin terpuruk dan terpuruk. Itu kan dari kacamata kita Cak. Tapi tahu nggak sampean, ternyata dari kacamata Bradl justru sekarang Stephen Bradl kesal Cak sama Honda. Ini juga WB cukup kaget ya. Ternyata sekelas Bradl secara spontan, secara berani menyatakan bahwa dia mengendarai motor tua Cak. Itu kata Bradl, dan Bradl menyatakan dia cukup kecewa sebenarnya dengan Honda. Karena kenapa? Ya karena dia disuruh ngetes
motor yang dikatakan tua oleh Bradle. Jadi buat apa? Kalau tidak ada namanya gebrakan yang revolusioner, terus dia disuruh ngetes motor-motor tua terus, ya artinya ya percuma dong saya sebagai test rider, karena motor yang disodorkan oleh Honda adalah motor yang memang notabene sami mawon, hanya ada sentuhan-sentuhan sedikit, hanya ada komponen sedikit, hanya ada ya touching-touching sedikit. Tinggu upo Kang Mas. Itu kira-kira ya yang bisa IWB tangkap mengenai pernyataan Bradle. Nah, teman-teman, kita akan kutip pernyataan terbaru Stephen Bradle yang ternyata cukup berani ya. Selama ini kan kita tahu Bradle diem ya, kayak nggak menyatakan atau ya terkesan kayak ya kita katakan sih main aman gitu ya. Yang penting gajian selesai walaupun motornya bobrok. Tapi ternyata nggak begitu Cak. Karena Bradle secara gamblang memberikan penekanan bahwa dia kesal, dia cukup kecewa dengan Honda karena menurutnya motor yang dites oleh Bradle rata-rata yang disodorkan oleh Honda adalah motor yang sudah tua. Berikut kata Bradle yang kita terjemahkan dari MotoGP. Rencananya adalah mencoba sedikit demi sedikit. Kami tidak memiliki prototipe baru, tetapi kami memiliki banyak suku cadang yang kami tes pada motor kami saat ini. Kami sedang menguji aerodinamika, mesin, dan beberapa bagian sasis. Kami mencoba segala yang kami bisa. Kalian harus menerimanya. Mereka memaksaku ngetes komponen yang tidak berfungsi. Dalam warming up, kami mencoba sesuatu yang dalam beberapa hal merupakan langkah terakhir untuk tetap memiliki harapan, tetapi tetap tidak berhasil. Sekarang aku ngetes dan mengendarai motor tua, tapi tidak dengan spesifikasi yang aku inginkan. Jelas bahwa kita berada di jalan buntu. Kami belum menemukan solusi atau cara untuk memperbaiki diri dan keluar dari krisis ini. Aku tidak punya feeling dengan motor. Aku bingung karena aku tidak memiliki perasaan apapun dengan motornya. Yes, itu Cak, pernyataan lengkap Bradle Kang Mas. Gila Mas, ternyata pernyataannya ngeri banget ya. Ini cukup kaget ya IWB, karena kita tahu sendiri Bradle selama ini cukup diam. Bradle tidak pernah memberikan pernyataan apapun karena teman-teman di HRC birokrasinya lumayan panjang dan mereka ada kaidah-kaidah atau etika yang betul-betul harus diikuti. Artinya tidak boleh sembarangan nih ngomong ke depan media atau istilahnya kayak mengarah kepada menjelekkan produk yang mereka sedang racik, motor yang sedang mereka racik. Tapi ternyata Bradle yang terbaru berani ngomong kayak gitu. Nah makanya Cak, kita juga dari kacamata netral gitu ya, kita melihatnya adalah ini ada apa sih dengan Honda gitu ya. Soalnya Bradle yang ngetes sudah sangat lama sekali, dipercaya oleh Honda untuk menjadi test rider, tidak pernah memberikan sesuatu hal yang lebih. Dalam arti ya pengembangan kan semakin stuck dan stuck. Setelah Marquez pergi, tidak ada pengembangan, tidak ada pergerakan yang signifikan atau justru bahkan mundur dari kacamata kita. Tapi ternyata Bradle merasa bahwa ini kok aku tuh disuruh ngetes motor tua terus sih, gimana sih ini Honda. Nah kira-kira demikian. Makanya Kang Mas, memang jika kita melihat secara jernih semuanya, harus kita akui problem yang paling inti adalah mungkin dari Honda. Mungkin ya. Sementara ini ya kita lihatnya begitu. Mungkin saja dari Bradle sendiri sudah memberikan masukan, tapi tidak ada pergerakan dari Honda pusatnya mungkin. Atau bisa saja ya memang Bradle sendiri juga tidak memberikan kontribusi besar kepada Honda, sehingga Honda pun bingung nih mau meracik motor yang kayak apa nih. Soalnya bagaimanapun ketika mereka sudah meracik motor yang baru dan bahkan sama tahu sendiri ya kemarin Honda membawa sasis baru, engine baru, aero baru, dan ternyata hasilnya juga kurang maksimal. Artinya ya kita juga menjadi cukup bingung ya dengan kondisi yang terjadi dengan Honda. Yang jelas apapun itu Kang Mas, itu yang paling baru ya. Jadi Honda mumet, Bradle juga mumet. Makanya Cak, gapnya semakin jauh dan jauh, walaupun sekarang ya ada terkoreksi sedikit lah Cak ya, tapi ya cukup jauh Cak. Terkoreksinya cukup jauh karena per lapnya bisa terpaut 1,6 detik. Itu kan gila per lapnya Cak. Kalau ada 27 putaran atau mungkin sprint 12 putaran, ya gapnya bisa sampai 24 detik Cak. Itu kan gendeng Cak. Makanya Kang Mas, kita pantau saja seperti apa usaha dari Honda. Tambahan lainnya yang sangat penting Cak, akhirnya tebakan kita terbukti dan officially mungkin sekitar setengah jam yang lalu dipastikan Yamaha akan mengontrak Jack Miller bersama dengan Miguel Oliveira. Artinya tahun depan Jack Miller akan dipramak Yamaha dan mereka akan ditandemkan oleh Yamaha untuk bersama Miguel Oliveira. Jadi teman-teman jangan kaget kalau tahun depan Miller akan menggunakan motor Yamaha
Dan tentu kita akan tunggu seperti apa gebrakan ataupun sepak terjang Jack Miller di atas mesin Yamaha. Yang pasti Cak, harapan dari Yamaha adalah Miller bisa menjadi pembalap yang memberikan masukan, pengalamannya di KTM, pengalamannya di Ducati akan menjadi hal yang sangat berguna bagi tim Yamaha. Oleh karena itulah mereka akhirnya secara pasti official per sekarang ini, per baru saja, Jack Miller akan gabung bersama Yamaha dengan mengusung bendera Pramac bersama dengan Miguel Oliveira. Untuk menutup yang terakhir kalinya, sama tahu nggak, ternyata ada pernyataan yang cukup menarik dari Joan Mir ya. Jadi ada pernyataan yang memberikan penekanan setelah mereka menjajah beberapa aero. Sama tahu sendiri, WP sudah membahas kemarin ya, Honda mencoba meracik ya beberapa aero yang bentuknya mirip dengan Ducati, ada juga yang mirip dengan Aprilia. Dan ternyata Cak, dari beberapa pengetesan aero dipastikan bahwa Joan Mir dan juga pembalap Honda rata-rata menyukai bentuk aero ya, downwash duct atau ground effect yang sangat mirip dengan Ducati. Jadi wingletnya, sidepodnya itu sangat mirip dengan Ducati. Itu adalah motor RCV yang feelingnya paling bagus. Itu kata beberapa pembalap Honda termasuk Joan Mir. Jadi sepertinya mungkin saja ya nanti mereka akan mengembangkan di sana. Mereka akan mencoba untuk nge-push di sana. Jadi kita tunggu saja seperti apa pengembangan selanjutnya Cak. Itu yang update sekali. Dan teman-teman, ini adalah informasi dari Aprilia bahwa ternyata Aprilia sekarang ini menjadi tim yang problem dengan braking. Nah, itu yang kita tangkap. Alex Spargaro memberikan penegasan bahwa Aprilia sekarang ini betul-betul merasa bahwa untuk mengerem itu sangat sulit. Jadi saat ini mereka sedang mengembangkan beberapa opsi untuk aero belakang, termasuk juga sasis dan juga karakter engine. Kita akan tunggu seperti apa. Nah, yang paling terakhir Kang Mas, ini adalah datang dari Michelin Cak. Jadi teman-teman sama tahu sendiri ya, di Misano kemarin Michelin ternyata juga jajal ban baru. Jadi tire 2025 dengan karkas baru, konstruksi baru dengan bentuk tapak yang lebih lebar. Jadi Michelin sudah membawa Cak prototipe untuk ban tahun depan. Memang berbeda Cak. Jadi ban ini dikatakan lebih lebar tapaknya, akan tetapi ban ini memiliki bobot yang lebih ringan 1 kg. Jadi ini kan luar biasa gede ya. Jadi dengan bobot yang lebih ringan 1 kg ya, itu kan membuat ban jadi jauh lebih, seharusnya ya akan jauh lebih lincah. Tapi ternyata enggak, karena konfirmasi yang kita dapatkan dari Pecco Bagnaia, ban ini ternyata secara feeling lebih gak lincah Cak. Jadi tapaknya lebar, artinya untuk menikung ini lebih understeer. Itu kata Pecco Bagnaia. Tapi kemampuan dari bannya cukup signifikan dari sisi apa? Stability. Jadi pada saat hard braking keras ya, jadi hard braking itu artinya mengerem keras. Ternyata ban baru Michelin 2025 ini bagus banget. Jadi reaksinya very stable, jadi sangat stabil, itu yang pasti. Dan kemudian ternyata ban ini lebih tahan dari temperatur. Jadi konfirmasi kita dapatkan, karkas baru, konstruksi baru yang diracik oleh Michelin nantinya 2025 yang sudah dites kemarin di Misano ternyata memiliki kestabilan soal temperatur. Jadi diharapkan tahun depan akan ada adu salib yang lebih seru, akan ada sering adu salib karena ban ini lebih tahan dari kenaikan temperatur. Jadi ya sama tahu sendiri ya, sekarang ini kan para pembalap sangat sulit untuk menyalip dan mereka biasanya tidak mau nempel-nempel banget. Terlalu nempel maka akan ada dirty air dan juga akan ada problem dengan temperatur bannya yang naik. Dan jika sudah temperatur ban naik, maka stability atau handling akan berubah total. Itu yang sekarang ini menjadi problem dari ban Michelin tahun 2024 ini. Dan ternyata Michelin sudah mengembangkan sebuah ban yang katanya lebih tahan dari temperatur naik. Jadi nggak akan gampang naik Cak temperaturnya. Jadi karet yang baru, karet yang memang lebih stabil, tapi ternyata buat lean atau buat nikung, ini lebih nggak, apa ya, kita kalau bahasanya tuh nggak lincah lah. Jadi memang understeer. Akan tetapi kata Pecco, dia sangat suka ban ini karena sesuai dengan karakter dia yang sangat suka hard braking. Sementara pembalap lainnya Marquez, kemudian juga ya semuanya yang apa namanya Alex Rins dan Fabio, mereka nggak terlalu menyukai karena saat ini sama tahu sendiri ya, problem dari Yamaha adalah understeer. Motornya saja sudah understeer, dikasih ban yang karakternya understeer, jadi agak susah berbelok, makanya mereka kurang suka. Jadi mereka menyarankan kepada Michelin untuk memperbaiki dari sisi kemampuan berbeloknya. Jadi bagaimana motor bisa berbelok lebih lincah dengan ban baru, itu yang saat ini menjadi tantangan buat Michelin di tahun depan ya. Teman-teman, itu Cak mungkin sekelas informasi buat semuanya mengenai Valentino Rossi, lagi nih Cak, Rossi, mengenai Pecco, Marquez, kemudian juga keluhan Bradle yang ternyata
merasa bahwa dia disuruh untuk ngetes motor tua, termasuk juga karkas baru dari Michelin ya. Cak ya, sekarang sama komen di bawah Kang Mas. Kira-kira sama setuju nggak kalau Peko dan Marquez dipisahkan dengan dinding pemisah? Dan Sami sebayangin nggak kira-kira kalau nanti Marquez menang nih dua dengan Peko, kemudian Marquez joget-joget, kira-kira Peko kesel nggak Cak kira-kira? Sama komen di bawah. Seperti biasa kalau teman suka video ini cuma like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.